Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kalau kemarin Bang Kica berceloteh soal monyet, maka hari ini Bang Kica ingin berceloteh soal laron. Ya, laron, sejenis serangga yang jarang kita lihat, karena memang laron ini hidupnya di tanah. Serangga ini biasanya hidup di bekas-bekas kayu-kayu lapuk, dan sekali mereka keluar, maka serangga yang jarang kita lihat ini akan memenuhi seantero rumah atau halaman. Biasanya laron, atau orang lain juga menyebutnya anai-anai, ada juga yang menyebutnya rayap, keluar pada musim hujan. Dan mereka seringkali keluar di malam hari, dan tujuan yang mereka sasar adalah cahaya. Bagaimana laron-laron tersebut menuju cahaya? Ribuan, bahkan puluhan ribu dari mereka memenuhi angkasa. Dan bagaimana ceritanya? Mari kita nikmati sambil melihat-lihat rayap-rayap yang berterbangan. Selamat menyaksikan. Ya, kita semua tentu pernah melihat laron atau anai-anai. Binatang ini adalah sejenis serangga yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan nama white ant. Biasanya hidup pada potongan kayu yang terpendam di dalam tanah yang sedikit lembab. Berbeda dengan serangga lainnya seperti kecoa, semut, nyamuk, lalat yang sering kali kita lihat, laron atau anai-anai amat jarang kita saksikan karena habitat hidupnya memang di bawah tanah. Tapi sekali mereka keluar dan menampakkan diri, daya ganggunya jauh melebihi daya ganggu serangga lainnya, karena beribu-ribu mereka atau puluhan ribu mereka akan terbang memenuhi rumah halaman. Prosesi keluarnya laron dari sarangnya sering terjadi malam hari dan biasanya di musim hujan. Satu persatu mereka merayap dari bawah tanah, dan setelah sampai di permukaan mereka terbang. 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 10.000, dan akhirnya mereka bersiliweran, berputar-putar memenuhi ruangan tempat ia keluar. Ada satu ritual unik yang dilakukan oleh laron-laron ini, dan sepertinya ritual tersebut adalah bagian dari tarian hidup yang harus mereka mainkan untuk mencapai kesempurnaan kelaronannya. Dan ini berlaku universal untuk seluruh bangsa laron di dunia. Ritual unik yang mereka lakukan adalah terbang mendekati cahaya. Ya, terbang mendekati cahaya, berputar-putar mengelilingi sumber cahaya, lalu menabrakkan diri ke sumber cahaya, jatuh ke lantai, terkulai dan mati. Sebanyak yang terbang, sebanyak itu pula yang mati. Lalu apakah perilaku ini adalah kompensasi dari berlama-lamanya mereka hidup dalam kegelapan dan kepengapaan? Ternyata tidak, karena menurut seorang teman yang ahli biologi, ritual laron mendekati cahaya adalah untuk menghangatkan tubuh dan kawin atau berkembang biak. Tetapi tidak semua laron, atau dari ribuan laron tersebut hanya beberapa pasang saja yang bisa bertemu dan menjadi kekasih untuk melanjutkan keberlangsungan bangsa laron. Apapun ceritanya, kelihatannya bagi laron cahaya adalah segala-galanya. Mungkin cahaya adalah sesuatu yang mereka anggap bisa mengantarkan mereka ke kehangatan tubuh dan lalu menemukan jodoh dan kawin. Dan jika kehangatan tubuh dan kawin adalah misi sang pemberi hidup yang harus diemban oleh seekor laron untuk kesempurnaan penciptaan kelaronannya, maka tentu keputusan mereka menjadikan cahaya sebagai pusat ritualnya agak masuk akal, meski harus mereka bayar dengan nyawa. Apa yang dilakukan laron esensinya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan. Perbedaan hanya terletak pada bagaimana kita memaknai apa yang disebut dengan kesempurnaan hidup.
Sebagian dari kita ada yang beranggapan bahwa kesempurnaan hidup adalah melimpahnya harta, sehingga segala upaya untuk menumpuk harta menjadi bagian dari ritual hidup yang dilakukan. Ada juga yang menganggap bahwa kesempurnaan hidup itu adalah kebebasan, sehingga segala kiat untuk mendapatkan kebebasan kita jadikan sebagai ritual hidup. Dan tidak sedikit yang meyakini bahwa kesempurnaan hidup itu adalah terkenal, sehingga segala cara untuk menuju terkenal dijadikan ritual hidupnya. Tetapi tidak jarang juga kita melihat ada yang tidak tahu apa itu kesempurnaan hidup. Ya, banyak juga kita menyaksikan orang-orang di sekitar kita yang gamang menentukan apa yang menjadi kesempurnaan dalam hidup bagi mereka, sehingga tidak jelas apa yang menjadi ritual hidupnya, dan malah ada yang bingung membedakan yang mana yang ritual atau ikhtiar dan yang mana yang sifat atau yang mana itu kesempurnaan. Mereka gampang menentukan antara jalan dengan tujuan. Mereka terabun menentukan antara kulit dengan isi. Dan mereka-mereka yang seperti ini terombang-ambing dalam pencarian. Tentu semua itu oke-oke saja. Bukankah setiap kita bebas menentukan pilihan? Tetapi masalahnya adalah apakah sesuatu yang kita anggap sebagai kesempurnaan hidup tersebut telah sejatinya merupakan kesempurnaan? Tentu jawabannya wallahu a'lam bishawab. Dan melalui ritual laron ini, Bang Kica ingin mengajak diri Bang Kica dan kita semua, barangkali saatnya bagi kita merenungkan kembali ritual hidup yang kita sehari-hari jalani, dan apakah ritual tersebut telah sesuai dengan amanah penciptaan kita oleh Sang Maha Pencipta, dan apakah ritual yang kita lakukan tersebut bisa membawa kita kepada tujuan hidup yang kita ingini. Ya, itulah Sobat Jelata, ritual laron yang barangkali juga ada korelasinya dengan ritual-ritual yang kita lakukan. Ya, Sobat Jelata yang berbahagia, demikianlah celoteh ringan dan pendek kita hari ini. Meski tidak nyambung, minimal kita telah menyambung silaturahmi. Terakhir, Bang Kica ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri Bang Kica, bahwa pandemi belum berlalu. Karena itu, mari kita selalu patuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker, jangan pernah lupa, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak saat melakukan kontak sosial, mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika tidak penting-penting amat, hindari keluar rumah. Dan terakhir, sebagai orang yang beragama, tentu mari kita selalu dan selalu memunajatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi cepat berlalu. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.